saya pengen nangis ya? Pengen marah juga lagi. Mood kayak gini tuh bikin semuanya berantakan, jadi aku males ngapa-ngapain. Padahal hari ini tuh gak terjadi apa-apa sama aku. Kenapa ya? Teman-teman mau tau gak jawabannya kenapa? Cek video ini yuk. Setiap harinya kita selalu berharap untuk merasakan perasaan yang bahagia, menyenangkan, yang membuat kita nyaman. Tapi ternyata perasaan yang kita bisa rasakan itu tidak cuma perasaan yang menyenangkan. Kadang-kadang kita juga merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Emosi yang datang tidak bisa kita selalu kendalikan. Ya kita juga tidak bisa memilih untuk hanya merasakan emosi sedih maupun emosi senang saja. Iya, perasaan itu sifatnya dinamis dan sementara. Belum aku jelasin lebih lanjut, kita samakan dulu persepsi mengenai emosi dan perasaan ya. Emosi merupakan suatu respon diri terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Emosi ini membantu kita untuk menghadapi hal-hal penting secara tepat tanpa berpikir. Ya, sifatnya spontan, meluap, dan surut dalam waktu yang singkat. Sedangkan perasaan itu adalah persepsi kita setelah emosi itu muncul, terkait dengan peristiwa, keadaan, maupun pikiran tertentu. Perasaan ini bisa kita rasakan sekaligus dengan berbagai jenis perasaan walaupun peristiwa itu sudah lewat. Ketika kita ditinggal oleh orang kita sayangi, saat itu emosi yang kita rasakan bisa jadi sedih, bisa juga marah. Namun, setelah peristiwa yang terjadi, ada perasaan yang kita rasakan. Bisa merasakan khawatir, cemas, sedih yang berkepanjangan, mungkin juga bisa jadi marah yang semakin menjadi-jadi. Itu namanya perasaan. Perasaan bisa menjadi suatu hal yang kompleks. Kita juga bisa merasakan berbagai jenis perasaan dalam suatu waktu. Sekarang kita sudah mengerti apa itu emosi dan perasaan. Selanjutnya, aku mau ngajak teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai apa itu perasaan. Supaya lebih gampang, aku kelompokkan perasaan itu menjadi dua. Perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya, perasaan menyenangkan tentu saja adalah perasaan yang kita harapkan setiap harinya, yang kita ingin rasakan setiap harinya, yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa senang, bahagia. Sebaliknya, perasaan tidak menyenangkan merupakan perasaan yang selalu kita hindari, karena perasaan ini membuat kita merasa tidak nyaman, khawatir, cemas, sedih. Perasaan tidak menyenangkan ini selalu kita hindari, selalu kita abaikan. Kita juga tidak merasakan perasaan ini sebagaimana kita merasakan perasaan menyenangkan. Terkadang kita juga mengabaikan seolah-olah perasaan ini tidak perlu diselesaikan. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita selalu menghindari, mengabaikan, dan tidak menyelesaikan perasaan tidak menyenangkan ini? Aku gambarkan seperti selang dan air yang mengalir. Ibaratkan selang ini adalah diri kita, dan air yang mengalir dalam selang itu adalah perasaan tidak menyenangkan yang terus mengalir tanpa kita bisa kendalikan. Ketika kita mengendalikannya dengan menahannya, selang itu kita menyumbat, apa yang terjadi dengan selang itu? Dia akan membengkak dan air itu bisa jadi pecah keluar tanpa kita sadari. Setiap selang itu mempunyai caranya tersendiri untuk pecah. Ada yang ketika selangnya bengkak, lalu robek permukaannya dan keluar air sedikit demi sedikit langsung pecah. Ada juga yang langsung pecah tanpa robek atau apapun itu. Tapi pada akhirnya air sama-sama meluap, sama-sama keluar di saat waktu yang tidak terduga. Kejadian ledakan air itu saya sebutkan sebagai bom waktu perasaan. Hal itu sama seperti apa yang terjadi di awal video tadi, yang mana saya nggak tahu ini perasaan datang dari mana. Saya juga bingung kenapa saya tiba-tiba marah. Saya juga bingung, ini apa ya penyebabnya? Itu karena saya selalu menahan, saya selalu menekan ketika saya merasakan perasaan tidak nyaman, seperti marah, sedih, maupun kecewa. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi perasaan tidak menyenangkan tadi? Ibaratnya sama seperti tadi kita menahan air dalam selang, kita lepas, dibiarkan mengalir. Iya, perasaannya dirasakan. Gimana caranya untuk merasakan perasaan tidak menyenangkan? Self-awareness. Iya, self-awareness adalah kemampuan diri kita untuk menyadari dan mengenali apa yang sedang kita rasakan. Apa penyebab dari perasaan ini? Apa dampaknya perasaan ini terhadap pikiran dan perilaku kita?
Ketika kita melatih diri kita untuk mengembangkan kemampuan self-awareness yang kita punya, kita dapat terampil dalam mengenali, merefleksikan, dan mengevaluasi, sehingga kemampuan ini secara tidak langsung mendorong kita untuk merasakan perasaan yang tidak nyaman. Bagaimana caranya untuk melabeli, menamai setiap emosi atau perasaan yang sedang kita alami? Kita bisa dibantu dengan emotional wheel. Emotional wheel ini punyanya Wilcox. Di sini terdapat berbagai emosi atau perasaan yang mungkin bisa kita rasakan di setiap harinya. Emotion wheel ini membantu kita untuk mengenali, memilih sebenarnya perasaan mana yang sesuai dengan kondisi kita saat itu. Setelah kita memilih dan kita mengetahui apa yang sebenarnya kita rasakan, kita dapat menuangkannya dengan tulisan menggunakan teknik journaling cross-sectional. Journaling dengan teknik cross-sectional ini terdiri dari 4 kotak. Yang pertama ada pikiran, perasaan, dampak fisik, dan juga perilaku yang terjadi. Dengan format ini yang sudah saya berikan juga contohnya, di sini kita bisa menuliskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa dampaknya ke fisik kita, dan juga apa dampaknya ke perilaku kita. Sehingga cross-sectional ini membantu kita untuk menelaah, menganalisa, memeta-metakan, dan menyimpulkan sebenarnya pikiran, perasaan, dan perilaku itu berpengaruh satu sama lain. Desain cross-sectional ini tidak hanya digunakan untuk merasakan dan memetakan perasaan yang tidak menyenangkan, namun teman-teman juga bisa menggunakan desain ini untuk merasakan perasaan yang menyenangkan. Sehingga semua perasaan itu setara dan teman-teman mampu melihat seluruh perasaan yang teman-teman alami secara holistik. Langkah mengisi cross-sectional ini, teman-teman bisa mulai dari kotak yang pertama, yaitu pikiran. Teman-teman isi dengan apa yang teman-teman sedang pikirkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Setelah itu, teman-teman bisa lanjut ke kotak yang nomor 2, yaitu emosi, di mana teman-teman menuliskan apa dampak dari pikiran-pikiran tadi terhadap emosi dan perasaan teman-teman. Teman-teman di emosi ini bisa menggunakan emotion wheel dalam menentukan emosi apa saja atau melabeli emosi yang mana yang sebenarnya teman-teman rasakan. Lalu teman-teman bisa beranjak ke kotak nomor 3, yaitu tentang dampak fisik. Dampak fisik di sini tidak harus diisi, tapi jika ada teman-teman boleh mengisinya mengenai pikiran, perasaan itu apakah ada dampak fisiknya ke teman-teman. Setelah itu yang terakhir, kotak yang terakhir itu adalah perilaku. Bagaimana pikiran, perasaan, dan dampak fisik ini berpengaruh terhadap perilaku teman-teman. Setelah teman-teman selesai mengisi, teman-teman bisa mengamati dan menganalisa sebenarnya bagaimana kondisi yang teman-teman sedang rasakan. Sehingga kalian bisa membuat suatu tindakan apa yang akan harus kalian lakukan untuk mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Journaling cross-sectional ini dapat membantu teman-teman untuk mengembangkan potensi self-awareness yang teman-teman miliki dalam menghadapi suatu emosi. Tidak hanya itu, ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi diri terhadap setiap kondisi atau peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan teman-teman. Sehingga teman-teman dapat memikirkan bagaimana caranya dalam mengatasi perasaan-perasaan yang teman-teman alami. Kita bisa meluangkan waktu 10 menit sebelum kita menyudahi hari untuk merefleksikan dan menuliskannya dengan cross-sectional ini. Sehingga kita dapat memahami dan melihat apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Dengan melatih diri kita untuk mencoba mengenali dan menata perasaan yang tidak menyenangkan, membuat kita terdorong untuk merasakan, mengetahui, menyadari sebenarnya apa yang sedang kita rasakan, dan kita dapat memberi tindakan bagaimana caranya melepaskan perasaan itu sesuai dengan cara kita masing-masing. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya mengenali, menyadari, dan melabeli setiap perasaan yang sedang terjadi. Dan juga kita juga belajar bagaimana caranya menuangkan itu dalam suatu bentuk tulisan. Sehingga diharapkan teman-teman dengan ini dapat terbantu untuk merasakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman dan mengembangkan potensi diri dalam mengolah dan mengelola perasaan itu. Manusia adalah makhluk emosional, artinya kita juga digerakkan oleh emosi.
Emosi itu adalah alat bantu kita untuk bertahan hidup. Emosi adalah milik kita. Adalah wajar ketika kita merasakan perasaan yang sedang kita rasakan saat ini. Emosi yang datang memang sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Tapi kabar baiknya adalah kita mampu mengendalikan diri kita untuk melakukan dan bertindak bijak dalam menghadapi emosi itu. Termasuk dalam belajar menyadari, menerima, dan melepaskan. Sekian informasi dari saya Lydia, pamit undur diri. Selamat bertumbuh dan berproses.